Ada pertanyaan Q&A dari kakak, apa sister? Ada pertanyaan dari Ayu Dianasari di channel YouTube saya tentang bagaimana mengatasi pengapuran pada plasenta. Untuk perlu diketahui, proses pengapuran plasenta itu sendiri adalah suatu proses penumpukan kalsium pada plasenta yang sebenarnya merupakan proses alami seiring berjalannya waktu usia kehamilan semakin mendekati persalinan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pengapuran plasenta itu sendiri, di mana terjadi lebih awal daripada seharusnya. Salah satunya adalah kebiasaan merokok pada ibu hamil yang seharusnya itu tidak boleh dilakukan. Selain itu, bisa juga terjadi karena paparan kalsium atau obat antasida, yakni obat yang mengurangi asam lambung terlalu berlebihan pada ibu hamil. Bisa juga karena terjadinya infeksi bakteri atau terjadinya hipertensi pada ibu hamil serta paparan-paparan radiasi lingkungan. Itu bisa menyebabkan terjadinya proses pengapuran plasenta lebih dini pada ibu hamil. Untuk proses alaminya, proses pengapuran plasenta itu terjadi sedikit demi sedikit sampai dengan menjelang proses persalinan. Bagaimana cara pencegahan dari pengapuran plasenta itu? Salah satunya adalah kita harus senantiasa melakukan istirahat yang cukup untuk ibu hamil. Usahakan melakukan gaya hidup yang sehat, kurangi konsumsi makanan-makanan yang mengandung pengawet. Selain itu olahraga yang rutin, jangan lupa senantiasa konsultasi ke dokter kandungan secara berkala dan teratur untuk menghindari pengapuran plasenta yang lebih dini. Ada pertanyaan lagi nih dari Ica Nurjati. Dia menanyakan, wajar nggak dok kalau vagina agak sakit di kehamilan? Jawabannya wajar. Ada 4 penyebab yang bisa muncul ketika nyeri-nyeri itu timbul pada saat kehamilan. 1, bisa jadi itu karena penurunan kepala janin, jadi vagina lebih merasa nyeri, atau pergangan dari sendi-sendi panggul. Bisa juga karena adanya penekanan pada saraf ischiadica, jadi itu adalah saraf yang terletak di panggul. Bisa juga karena penarikan dari ligamentum round ligamen, itu juga salah satu ligamen yang ada di bawah panggul. Jadi jangan khawatir untuk ibu-ibu hamil. Jadi rasa nyeri-nyeri di vagina itu wajar, apalagi seiring dengan peningkatan dari usia kehamilan. Ada pertanyaan lagi nih dari Anita, menanyakan bahwa, dok kalau ibu hamil boleh nggak minum jamu? Ini sering banget nih, banyak yang menanyakan hal ini. Kalau dari saya tidak merekomendasikan untuk mengkonsumsi jamu pada saat kehamilan. Karena bahan-bahan di dalam jamu itu masih belum teruji keamanannya. Apalagi ada kandungan-kandungan tertentu nih dari jamu, misalnya seperti ginseng, kencur, yang bisa memicu terjadinya persalinan prematur. Jadi yang diizinkan itu kandungan itu dalam dosis yang sangat rendah, misalnya pada bahan masakan, sehingga masih relatif aman. Ada pertanyaan lagi nih dari Diana, menanyakan, wajar nggak sih keputihan pada ibu hamil? Jawabannya sebenarnya tergantung keputihannya. Pada ibu hamil tentunya kondisi vagina akan semakin lembab karena peningkatan dari hormon-hormon kehamilan. Tapi memang keputihan selama dia tidak berbau, tidak berwarna dan tidak gatal sebenarnya tidak masalah.
Cuma kalau ada keluhan dari ketiga itu, bau, gatal, dan berubah warna, harap konsul ke dokter kandungan terdekat. Tapi pastikan bahwa yang keluar itu benar-benar keputihan, bukan ketuban. Pastikan apabila keluar dalam jumlah yang banyak, dirasa mengganggu, cek dengan kertas lakmus untuk mengetahui apakah itu keputihan ataukah ketuban. Ada pertanyaan lagi nih dari Devi Anggara menanyakan, dok, kalau mata minus min 3,5 bisa persalinan normal atau tidak? Jadi batasan high myopia atau minus tinggi pada kehamilan itu adalah di minus 6. Tapi belum tentu juga minus 6 tidak bisa melakukan persalinan normal. Jadi konsultasikan dulu ke dokter kandungan yang nantinya akan dikonsultasikan ke dokter mata untuk mengetahui adanya tanda-tanda degenerasi retina perifer yang bisa memungkinkan ibu itu boleh mengejan atau tidak boleh. Gitu ya. Menanyakan boleh nggak sih dok minum obat pilek ketika sedang pilek untuk ibu hamil. Jadi pada dasarnya pilek itu sendiri terjadi apabila ibu hamil kekebalannya menurun. Apabila ibu hamil sudah terkena pilek atau influenza, maka disarankan untuk tidur yang cukup, istirahat cukup, kemudian konsumsi makanan-makanan yang bergizi serta minum vitamin, terutama vitamin C. Untuk obat pilek yang dianjurkan disarankan untuk konsultasi ke dokter kandungan terdekat, gitu ya. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum saya jawab, saya akan membuatkan spesial konten untuk pertanyaan tersebut. Jadi jangan lupa subscribe, like, comment, and share, serta aktifkan tombol lonceng agar Anda yang tahu pertama video saya berikutnya. Jadi untuk Q&A berikutnya bisa bertanya lewat hashtag Tanya Cahya, bisa komen di YouTube channel saya di bawah ini atau bisa DM ke Instagram saya. Everything about woman, health, and stay with me, your obstetrician and gynecologist.